Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yabutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pendengar dan pecinta Radio KMNS Jakarta dimanapun, kini kembali kita teruskan kembali kaji kita. Kami akan mencoba dalam memahami pelajaran tajwid yang tersulit. Yang tersulit kenapa? Karena pelajaran mad ini terasa sulit sekali. Banyak sekali kita memahami bahwa tajwid itu hanya sekitar idgham, ikhfa, idhar. Padahal ada hal lainnya. Inilah pelajaran yang tersulit. Sulit tetapi mudah. Sulit tetapi mudah, tentu saja ada cara mudah, ada cara pintar nanti. Baik, kami akan mencoba mengenal apa itu mad. Untuk bisa memahami mad, Ibu dan Bapak kan sudah mendapatkan resumenya atau ringkasannya. Begitu juga buku wajibnya yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i, itu merupakan buku wajib kami. Jadi tolong dilihat resume nomor 1. Apa itu? Pertama adalah nomor 1, qasar. Kita tidak akan pernah mengenal apa itu mad wajib muttasil, mad arid lisukun kalau kita belum pernah mengenal apa itu qasar. Qasar adalah bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada pemanjangnya. Apa itu qasar? Huruf hijaiyah yang sudah berbaris. Apa itu huruf hijaiyah? Ya, kita kan sering kenal. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu adalah semua qasar? Bukan. Itu adalah huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu apa kalau begitu? Huruf hijaiyah adalah alfabet Arab. Karena alfabet Latin kan A, B, C, D, E, F hingga akhir. Itu kan abjad. Abjad itu abjad Arab disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Huruf Arab yang belum dirangkai, belum nyatu dengan kalimat lain, belum dirangkai dan belum berbaris. Bisa dikatakan huruf hijaiyah adalah huruf yang belum berbaris. Nah, huruf hijaiyah yang sudah berbaris disebut qasar. Qasar itu apa? Kalau alif dengan alif patah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u, ba patah ba, ba kasrah bi, ba dhamma wa. Nah itu udah dikasih patah bunyinya jadi a, dikasih kasrah jadi i, dikasih dhamma jadi u. A i u, ba bi bu, tadi tu, sa si su. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang sudah berbaris disebut qasar. Tolong dipahami betul apa itu qasar. Qasar bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Mana pemanjangnya? Nah, huruf hijaiyah yang sudah berbaris disebut qasar. Huruf qasar bacaan pendek, huruf qasar, huruf hijaiyah yang sudah berbaris sudah ada pemanjangnya dan jodohnya. Kok jodoh kayak kawin aja? Dan pasangannya deh gitu. Pasangannya apa? Kalau dia berbaris fathah, fathah di atas, fathah A bunyinya. Kalau dia berbaris fathah, dipanjangkannya dengan alif. Tapi alifnya tidak ada sukunnya. Kalau ada sukunnya tidak jadi pemanjang. Mana? B-A ba, B-A ba gitu. Ditambah alif jadi ba. T-A ta, tambah alif ta. Itulah matobi.
mad tobi atau bacaan panjang. Mad adalah huruf hijaiyah yang sudah berbaris disebut qasar. Huruf qasar yang sudah ada pemanjangnya, itulah mad. Mad tobi'i. Apa sih mad tobi'i? Mad itu bacaan panjang, tobi ya dibacanya biasa saja, hanya satu alif kan, 2 harokat. Jadi huruf hijaiyah yang sudah berbaris disebut qasar, huruf qasar yang sudah ada pemanjangnya dan jodohnya disebut mad tobi'i. Coba kita lihat kenapa dan jodohnya. Huruf berbaris fathah dengan alif. Mim patah ma. Qasar apa mad? Qasar. Kapan jadi mad? Tanpa alif. Mim patah ma tanpa alif. Ma. Tuh, jodohnya. Mim kasroh mi. Mad bukan? Bukan, itu qasar. Kasih ya mati. Ya mati di atasnya ada bulatannya kalau ya mati. Mim domah mu. Qasar bukan? Iya, qasar. Mad bukan? Bukan. Kapan jadi mad? Mim domah mu tambah waw mati jadi mu. Nah, mamimu itulah mad. Mad tobi nomor 2 dalam cetakan kita. Jadi bullshit, tidak akan nyambung mad ini kalau tidak mengerti apa pengertian mad, apa pengertian qasar, apa bacaan pendek, apa bacaan panjang. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Kita kalau tidak mengenal mad dan qasar susah sekali. Jadi mad adalah bacaan panjang. Mad tobi'i. Mad tobi'i terjadi kalau huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itulah mad tobi'i. Karena kalau tidak pasangan bukan mad tobi'i. Kita lihat. Mim patah ma. Kasih waw mati jadi mau. Mim patah ma dikasih ya mati, mai. Itulah huruf lin. Nomor 14 nanti ada huruf lin bertemu dengan satu huruf dihentikan jadi mad layin atau mad lin. Jadi pahami betul. Apa itu mad, apa itu qasar? Qasar adalah bacaan pendek. Bacaan pendek kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Nah, mad tobi atau mad adalah bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena sudah ada pemanjangnya. Nah, muncul pertanyaan, apa Pak Ari pemanjangnya? Hurufnya ada 3. Apa? Alif, waw, dan iya. Kalau dia berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itulah mad tobi'i. Huruf pemanjang ada berapa? Ada 3, yaitu alif, waw, dan iya. Dan terjadi kalau pasangannya, kalau jodohnya, huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itulah disebut mad tobi'i. Aplikasi daripada pelajaran ini, apa itu mad, apa itu qasar? Coba dilihat kembali diktatnya. Mulai dari diktat A1 atau diktat A, di halaman 1 sudah ada itu huruf hijaiyah. Itu kan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah setiap huruf yang belum ada barisnya. Halaman 1, halaman 2, itu kan sudah mulai diktat A. Nah, bagaimana cara merubah dari huruf hijaiyah menjadi huruf qasar? Lihat diktat C-nya. Diktat C halaman 1, halaman 2, halaman 3. Di halaman 1 semua fathah kan? Alif jadi a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Pokoknya berbaris fathah. Halaman 2-nya berbaris kasroh. I, bi, ti, si, ji, itu ji, hi, khi, itu sampai akhir kan? Itu pokoknya berbaris kasroh. Nah, halaman 3-nya berbaris domah. U, bu, tu, su, ju, hu, khu. Semua. Pokoknya merubah dari huruf hijaiyah menjadi qasar dikasih baris. Nah, merubah ya huruf hijaiyah menjadi huruf qasar dikasih baris. Barisnya mana? Baris itu berbaris fathah, kasroh, domah. Patah tain, kasroh tain, domah tain. Tain itu 2 ya. Patah 2, kasroh 2, domah 2. Tapi sementara yang kita kenal dulu adalah berbaris fathah dulu di atas, berbaris kasroh di bawah, berbaris domah di atas tapi ada kepalanya kayak koma gitu ya. Gitu ya. Itu domah. Jadi merubah dari huruf hijaiyah menjadi qasar tinggal dikasih baris. Kasih barisnya patah, kasroh, domah, atau patah tain, kasroh tain, domah tain. Nah, dari huruf qasar menjadi mad tinggal ditambah pemanjang. Bagaimana cara merubahnya dari huruf hijaiyah menjadi qasar menjadi mad? Huruf hijaiyah adalah huruf
alfabet Arab yang belum ada tandanya, belum ada barisnya. Nah, mau jadi qasar ya tinggal kasih baris. Barisnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah. Di atas fathah, di bawah kasroh, di atas kayak fathah tapi ada kepalanya itu domah. Itu. Nah, huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya itu disebut qasar. Nah, sekarang merubah dari hijaiyah ke qasar, kemudian dari ke qasar menjadi mad tabi'i, tinggal dikasih pemanjang. Apa pemanjangnya? Alif, waw, ya, awaya. 3 huruf itu disebut juga huruf ilat, elat. Ilat itu susah dibacanya, elat ya. Jadi, nah, kalau dia berbaris fathah, dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Oh, sungguh lengkap. Di diktasi itu kami sudah membikinkan di halaman 4 itu berbaris fathah di sana ada, ya. Mulai dari bata, kelihatan kan mana merah tuh, ba merah dengan alif, bata, taba, yana, naya, alama, alimi, syahada, syahidi, ma, ha, jihadi, la, ka, na, bayana, abada, malaka, maliki. Mana mad tabi'i itu yang merah-merah itu halaman 4. Ya. Bacaan panjang dan pendek. Mana panjang, mana pendek? Bata, ba-nya jadi mad tabi'i, ta-nya jadi qasar. Taba, ta-nya jadi mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena berbaris fathah dengan alif. Ba-nya qasar. Yana, ya-nya mad tabi'i, na-nya qasar. Kenapa ya mad tabi'i? Karena huruf berbaris fathah dengan alif. Naya, hukumnya na-nya mad tabi'i, ya-nya qasar. Gitu, dipahami dulu. Sedangkan di halaman 5 kita sudah bisa melihat di sana variasi, tapi saya fokuskan sebetulnya berbaris kasroh. Misaqihi, mi, tuh mad tabi'i. Sa, itu sa, berbaris fathah dengan alif. Mi, itu hijau dengan merah kan. Fi, huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Abihi, tuh. Abihi, ya, huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Yesaro, ini ada 3. Yi, huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Sa, berbaris fathah dengan alif. Ro, berbaris fathah dengan alif. Wi, ada. Wi, hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i. Da, mad tabi'i juga. Lafihi, la-nya qasar. Apa qasar? Bacaan pendek. Apa itu bacaan pendek? Huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya tanpa adanya pemanjang. Apa pemanjang? Huruf pemanjang ada 3. Ada alif, ada waw, ada iya. La fihi, la-nya qasar. Fi, mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Hi, qasar. Mad sila qasiroh? Oh, bukan, karena sebelumnya ada huruf mati. Apa tuh mad sila qasiroh? Nanti, yang belum nanti bingung. Nini, kenapa ini tulisnya Nini dipisah? Ini dalam penulisan aja. Sebetulnya penulisan benar bukan seperti ini. Ini hanya memberikan gambaran aja bahwa mana qasar, mana mad. Ni-nya qasar, ni mad tabi'i. Fihi ma, fi mad tabi'i, hi qasar, mad tabi'i. Jiji, ini juga dalam penulisan jiji harus disatuin. Tapi ini hanya ingin memberikan gambaran pada ibu dan bapak bahwasanya ini loh qasar. Kenapa qasar? Huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Ji, mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Harus bisa menyebutkan alasannya. Kenapa mad tabi'i? Karena huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Basiri, ba-nya qasar. Si, mad tabi'i. Ri-nya qasar. Kenapa qasar? Ya pendek, kurang ada yang manjangin. Si, mad tabi'i, karena huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Lili, ini juga dalam penulisan salah. Harusnya lam dengan lam nyatu. Kenapa dipisah tadi itu? Untuk memberikan gambaran sementara kepada ibu dan bapak yang baru belajar bahwa li ini qasar. Kenapa qasar? Oh ya qasar, orang gak ada yang pemanjangnya. Li yang keduanya baru mad tabi'i. Kenapa? Karena huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Qadiri, koknya
kosar di matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena huruf hijaiyah atau huruf kosarnya berbaris kasroh, ketemu ya mati. Kenapa nggak disatuin? Ini huruf termasuk huruf egois. Huruf egois itu apa? Huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Ada alif, ada dal, zal, ro, zai, ada waw, ada hamzah. Itu nggak bisa disambung gitu ya. Qadiri, ko-nya kosar, di matobi'i, ri-nya kosar. Fi'ala, fi-nya matobi'i, a juga matobi'i. Kok ini matobi? La juga matobi'i. Hanya kalau fi matobi'inya huruf berbaris kasroh dengan ya mati. A matobi'i huruf berbaris fathah dengan alif. La juga matobi'i huruf berbaris fathah dengan alif. Ini lam alif itu ya. Kalau dalam penulisan la seperti ini. Ada nanti la juga yang lainnya lagi bentuk penulisannya. Sami'i, sa-nya kosar, mi matobi'i, ai kosar. Kenapa mi matobi'i? Hayo kenapa? Karena mimnya berbaris kasroh dengan ya mati. Qitala, ki-nya matobi'i juga. Kenapa ki matobi'i? Karena huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Ta matobi'i, la matobi'i juga. Kok matobi'i? Iya, kalau ki berbaris kasroh dengan ya mati, kalau ta berbaris fathah dengan alif, la berbaris fathah dengan alif. Hakimi, hanya kosar, ki matobi'i, mi kosar. Bashiro, ba-nya kosar, shi matobi'i, ro matobi'i. Nadhiri, na-nya kosar, ri matobi'i, ri kosar. Kabiri, ka-nya matobi'i, bi kosar, ri. Kabiri, ka-nya apa ka-nya? Ka-nya kosar, bi matobi'i, ri-nya kosar. Sorry, ro. So-nya kosar, ri matobi'i, ro matobi'i. Kenapa ri matobi'i? Karena rin-nya berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Ro juga matobi'i karena berbaris fathah dengan alif. Kenapa kok ada kasroh, ada fathah, ada doma? Emang itu. Karena kalau dia berbaris fathah dengan alif dipanjangkan, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itulah disebut mad tabi'i. Nanti ada mad asli. Kalau mad asli tidak dipanjangannya tidak dengan alif waw iya, tapi nanti ada fathah berdiri aja. Fathah berdiri adanya selain di alif dan di ha domir, nanti mad asli itu ya. Nah, di halaman 6 ini kalau tadi halaman sebelumnya halaman 4 ya, 4 mulai fathah, halaman 5 kasroh dari campur fathah, halaman 6 ini difokuskan kepada domah walaupun nanti ada fathahnya. Tuba, matobi'i mana? Tu. Kenapa tu? Huruf berbaris domah dengan waw mati. Oh, kelihatan tuh merahnya ya. Domahnya hijau, wawnya merah. Tu. Bukan hurufnya yang dilihat di sini, tapi yang diperlihatkan adalah barisnya. Huruf berbaris domah dengan waw mati. Jadi hukumnya matobi'i. Ba, kosar. Kenapa kosar? Bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Orang nggak ada pemanjangnya. Tohurin, toknya kosar. Hu, matobi'i. Rin, kosar. Yadubu, ya-nya kosar. Tu, matobi'i. Bu-nya kosar. Nurahu, nu-nya matobi'i. Ro-nya kosar. Hu, itu nanti lain, marsilah kosiroh. Nurahu, nunya mad tobi'i, ro-nya kosar. Hu marsilah kosir. Kalau marsilah kosir lain cerita nanti itu. Ada baris berdiri adanya di hak domir, hak kata ganti, boleh patah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, itu marsilah kosiroh. Adanya berdiri di alif di awal umumnya itu mad badal. Kalau ada selain di alif dan di hak domir itu mad asli, itu nanti aja. Pogutin, poknya matobi'i, matobi'in kosar. Kenapa po kok matobi'i, matobi'i? Gimana sih, bingung? Iya, kalau po itu berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Kalau berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Ya'udu, ya-nya kosar. Au matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena huruf ainnya berbaris domah dengan waw mati. Ya, itulah matobi'i. Bukan hurufnya yang dilihat di sini, tapi barisnya. Barisnya ingat. Ya'udu, ya-nya kosar, au matobi'i, du-nya kosar.
Rasuluhu rohnya kosar, su matobi'i lu kosar, hu marsilah kosiroh. Nanti kalau masih bingung marsilah kosiroh mah nggak apa-apa, dilewat aja. Yakunu yanya kosar. Kenapa kosar? Karena huruf hijaiyah masih baru ada barisnya doang. Kalau ada baris, hanya ada baris ya kosar. Ku matobi'i. Kenapa matobi'i? Huruf berbaris domah. Huruf apa saja, yang penting barisnya yang penting. Huruf berbaris domah dengan waw mati, itulah mad tobi'i. Kalau orang Depok disebut mad asli, sama saja mad tobi'i, mad asli itu juga. Tapi kita bedakan, kalau mad asli itu huruf berbaris fathah adanya ya, huruf berbaris fathah berdiri ya. Setiap huruf yang ada fathah berdiri, baris berdiri, adanya selain di alif dan di hadomir, itu mad asli. Kita pisahkan. Walaupun ada orang yang menyamakan antara mad tobi'i dan mad asli. Itu. Syu'ubin, syu'nya kosar. Au mad tobi'i, bin kosar. Ya'udu, ya kosar. Au mad tobi'i, dunya kosar. Amitu. Hanya kosar. Mi kok matobi'i sih, bingung. Iya, mi hurufnya berbaris kasroh. Kalau baris kasroh dipanjangkan dengan apa? Dengan ya mati. Ingat, huruf pemanjang ada berapa? Ada 3, alif, waw, dan iya. Alif, waw, iya. Kalau alif tanpa tanda, kalau waw ada sukunnya, ya ada sukunnya, ada buletannya. Karena kalau waw nggak ada sukunnya, di cetakan Indonesia nanti tidak dibaca panjang, lain cerita. Sebaliknya kalau alif nanti tiba-tiba di atas ada sukunnya, nggak dibaca panjang, justru dibaca pendek, gitu ya. Seperti wala anak mutakalim wahdah yang menunjukkan saya seorang, nah itu tidak dibaca panjang, nanti itu ceritanya. Ami itu jadi a-nya kosar, mi matobi'i, tu matobi'i. Kenapa mi matobi'i, tu matobi'i? Kalau mi huruf berbaris kasroh dengan ya mati, kalau tu berbaris domah dengan waw mati. Itu ami itu. Alfi du, a-nya kosar, fi matobi'i, du matobi'i. Halaman 6 masih ya. Diktat C. Diktat C bukan diktat C. Itu diktat C. Syuhu shin. Syuhurin, syu'nya kosar. Hu matobi'i, din kosar. Ragibuna, rohnya matobi'i, gari, g-nya kosar. Bu matobi'i, na-nya kosar. Luha, lu-nya matobi'i, ha-nya kosar. Ati'u, a-nya kosar. Ti apa matobi'i. Kenapa? Karena huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Au matobi'i. Kenapa? Karena huruf berbaris domah dengan waw mati. Alifnya nggak dianggap di situ. Rasuluhu, rohnya kosar. Su matobi'i, lu kosar. Hu marsilah kosiro. Yuriduna, yu-nya kosar. Ri matobi'i, du matobi'i, na-nya kosar. Yaqulu, ya-nya kosar. U matobi'i, lu kosar. Mau, udah. Jadi tak marbutoh kalau dihentikan semua baris menjadi ha. Tapi kalau dibaca mau udatun itu. Mau matobi'i, bukan. Ingat, karena dia berbaris fathah dengan waw mati. Apa matobi? Matobi kan pasangannya berbaris fathah harusnya dengan alif, berbaris domah harusnya dengan waw mati, berbaris kasroh dengan ya mati. Ini berbaris fathah dengan waw mati, bukan. Ada pengecualian lain. Kalau huruf berbaris fathah dengan alif, ya, huruf berbaris fathah dengan alif itu matobi'i. Tetapi kalau huruf berbaris fathah dengan waw mati seperti ini, mau, atau huruf berbaris fathah dengan ya mati, itu huruf lin. Itu cikal bakal menjadi mad lain atau madlin. Nah, kalau ibu dan bapak sudah paham apa itu kosar, apa itu mad, kesananya insya Allah mudah. Hanya tinggal bagaimana kita caranya nanti membaca merangkai. Ternyata Masya Allah, tahu huruf itu dalam Al-Quran belum cukup. Ya, karena huruf ini juga nanti ada perubahan, di awal seperti apa, di akhir seperti apa, nanti dapatkan ya itunya perubahan-perubahan huruf. Nah, silakan telepon saya di 0812 828 7881 ya. Ada sesuatu yang tidak ngerti tentang tajwid boleh ditanyakan, atau lewat SMS juga boleh ya. 0812 828 7881.
81. Sudah mengerti Pak Ari saya sekarang kosar. Kosar adalah huruf hijaiyah yang berbaris. Yang sudah baris belum ada pemanjang. Itu di kampung ada PS, ada jabar, sama aja. Pokoknya patah, baris, PS, apa aja. Pokoknya yang sudah ada garis-garisnya itu deh. Ya, kalau laten itu kalau sudah berpadunya vokal dan konsonan. Vokal kan huruf hidup A, I, U, E, O. Nah bedanya kalau Arab tidak ada EO-nya, hanya A, I, U saja. Kalaupun ada O, itu huruf-huruf tertentu kalau dia berbaris fathah. Seperti ro, to, so itu. Tidak semua. Jadi tidak ada yang O umum. Bisa semua umum kayak Latin. Latin kan ada E, ada O, nggak ada. Jadi kalaupun dia berbunyi O, itu kalau dia huruf-huruf tertentu berbaris fathah. Itu. Nah, Ibu sudah kenal hurufnya, sudah tahu hukumnya. Qasar adalah huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang, sedangkan huruf hijaiyah adalah huruf yang belum ada barisnya di diktat An halaman 1, halaman 2 itu. Nah, sedangkan huruf hijaiyah berubah menjadi qasar, tinggal kasih baris, bisa dikasih patah, kasroh atau domah. Nah, huruf yang sudah berbaris ada fathah, kasroh dan domah, itulah disebut qasar. Nah, perubahan qasar itu apa? Bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Ya karena belum ada pemanjangnya. Nah, huruf qasar yang sudah ada pemanjang dan pasangannya dan jodohnya, itulah mad tabi'i. Ingat, tidak setiap ada huruf berbaris fathah dengan pemanjang. Pemanjang kan huruf pemanjang, huruf mad itu ada 3, alif, waw, iya. Tidak selamanya tidak bisa jadi mad kalau dia tidak pasangan. Kalau berbaris fathah dengan waw mati tidak jadi mad. Berbaris fathah dengan ya mati tidak jadi mad. Atau berbaris domah dengan alif nggak jadi mad. Berbaris domah dengan ya mati tidak jadi mad. Harus pasangannya berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, dilihat berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, ya sukun, berbaris domah dengan waw mati. Itulah mad tabi'i, karena kalau tidak pasangan tidak terjadi mad. Kalau kita sudah memahami pengertian apa itu huruf hijaiyah, apa itu qasar, apa itu mad, nah coba kita membacanya. Membaca itu ternyata dalam belajar itu belum cukup dengan hanya kita mengenal huruf hijaiyah saja. Karena huruf hijaiyah nanti itu ada perubahan-perubahannya. Nah ini yang harus dipelajari ya. Bagaimana alif di awal. Pada tahap-tahap berikutnya nanti tentu kita akan belajar membaca. Karena ternyata mengenal huruf hijaiyah saja belum cukup dalam baca Al-Quran. Harus kenal huruf hijaiyahnya, panjang dan pendeknya, perubahan-perubahan hurufnya. Bisa kita lihat di halaman ke-6, cara membacanya nanti ada triknya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuba tahuriyatu bunuroh. Nantilah ya bagaimana cara membaca yang baik dan benar, itu ada triknya. Di halaman ke-7 diktat C, di sana ada huruf-huruf yang bertasydid. Ini juga bagi pemula terasa susah. Terasa susah karena apa? Sulitnya karena lidahnya kelu. Maka dilatih di halaman ke-7 diktat C itu ada nasoha kalau susah ditentak. Yunasihu faddala yufaddilu khata'a yukhatti'u nazzafa yunazzifu sa'aba yusaibu saghara yusaghiru kabbara yukabbiru rattala yurattilu asara yu'asiru ajjala yu'ajjilu. Tuh, itu perlu dilatih. Bagi pemula ini susah. Nanti dalam trik-trik bagaimana cara membaca kami berikan secara spesial khusus bagaimana menulis dan membaca. Kita teruskan masih diktat C di halaman ke-8. Di sana sudah jelas apa itu mad tabi'i atau mad asli. Di sana sudah ada jelas merah ya, bunyi-bunyi yang beda. Di sana qul innama huwa ilahu wahid. Qu-nya jadi qasar, qul
nanti hukum lamati. Lamati ketemu alif idhar. In guna, nanya kosar. Ma matobi'i. Huwa, hunya kosar, wanya kosar, inya kosar. La mad asli. Hu. Nah, itu ya. Kalau kita sudah bisa membedakan pengertian antara mad kosar. Kosar adalah bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Mad bacaan panjang. Mad disebut juga mad tobi'i karena mad tobi'i ini cikal bakal. Karena mad itu sendiri dibagi dua klasifikasi. Mad dibagi dua klasifikasi. Satu, mad itu dibagi mad tobi'i. Ya, mad tobi'i itu yang kita pelajari tadi. Kedua adalah mad far'i. Far'i itu cabang. Pengembangan dari mad ini, dari mad tobi itu nanti bisa berbagai macam nama. Jadi kalau tidak paham apa itu mad, apa itu kosar, susah. Jadi pahami dulu kosar bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada pemanjangnya. Mad bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena pemanjangnya. Huruf pemanjang ada berapa? Ada 3. Apa? Alif, waw, iya. Itu pun terjadi kalau pasangannya, kalau jodohnya berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Kapan menjadi par'i, menjadi cabang? Nah, kita lihat. Kalau mad tobi'i bertemu dengan hamzah, ya, itu jadi mad wajib muttasil. Mad tobi'i bertemu hamzah. Di diktat saya dilihat di halaman 10 ada perubahan di sana berbeda, ya. Setiap mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Hamzah satu kalimat. Karena beda hamzah dan alif. Kalau alif sebagai penulisan awal di awal penulisan, hamzah sebagai sisipan atau akhiran. Hamzah itu di tengah atau di akhir. Sedangkan alif di awal. Itu. Di halaman 38 buku wajib kita juga ada mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil adalah mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Ya, nggak usah pakai satu kalimat juga sudah paham. Karena di Quran cetakan Indonesia setiap mad tobi'i ketemu hamzah pasti mad wajib muttasil. Tapi lihat di atasnya ada cirinya, ada alis panjang. Berapa pari panjangnya? Panjangnya 5 harokat. Mad panjang wajib muttasil karena nyambung, wajib dibaca panjang karena nyambung. Nyambung apanya? Antara mad tobi'i dengan hamzah. Jadi kalau kita mengetahui madnya mana? Ja, itu mad tobi'i. A, kosar kan? Hanya di sini kosarnya khusus hamzah. Karena apa? Nanti ada mad tobi'i ketemu satu huruf kosar, jika dihentikan lain cerita. Jadi pahami dulu pengertian mad dan kosar. Mad tobi'i bertemu dengan huruf kosar khusus hamzah, itulah mad wajib muttasil. Di atasnya ada cirinya alis. Mana? Di halaman 38 buku wajib kita yang ditulis oleh Ahmad Syafii, di sana jelas. Jaa sama jaa mad wajib muttasil karena mad tobi'i ketemu hamzah. Sama mad tobi'i ketemu hamzah, jadi mad wajib muttasil. Ibtigha go mad tobi'i ketemu hamzah. Mala la itu kan mad tobi'i, itu mad asli ketemu hamzah, sama kan? Tadi pengertian mad tobi'i dan mad asli kan sama saja. Hanya kalau mad tobi'i itu ada pemanjangnya, ada huruf pemanjangnya, alif waw iya. Kalau mad asli dia tiba-tiba fathah berdiri, baris berdiri aja, itu. Malaikah mad tobi'i atau mad asli ketemu hamzah. Hukumnya mad wajib muttasil. Ulaika, ulala, tuh mad asli ketemu hamzah atau mad tobi'i ketemu hamzah. Jadi mad wajib muttasil. Cirinya di atasnya ada alis. Berapa panjangnya? 5 harokat. Mad apa artinya? Panjang. Wajib dibaca panjang. Muttasil karena nyambung antara mad tobi'i dengan hamzahnya, nyambung satu kata. Kalau bahasa Indonesia kan satu kata, tapi dalam bahasa Arab satu kata disebut satu kalimat. Jadi pengertian kata dan kalimat beda. Kata dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab jumlah mufidah. Gitu. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kata. Tolong dibedakan itu. As-sarairu. Ro-nya mad tobi'i ketemu hamzah. Jadi mad wajib muttasil, mad tobi'i ketemu hamzah satu kalimat. Atau gampang lah, mad tobi'i ketemu hamzah. Ya sudah, mad wajib muttasil.
Kata Pak Isa, susah banget. Kata Pak Ma'mur, susah banget. Ya udah cari yang mudah. Kalau setiap ada alis panjang 5 harokat, sudah, itu cara bener. Nggak usah susah-susah kan. Sedangkan kalau matobi'i ketemu alif, itu mad jaiz munfasil. Matobi'i ketemu alif. Kenapa alif? Alif itu di awal penulisan, awal kata. Makanya kalau tadi satu kata, satu kalimat, sekarang matobi'inya di kata pertama atau matobi'inya di kalimat pertama, sedangkan hamzahnya di kalimat berikutnya. Karena di kalimat berikutnya maka ditulisnya dengan alif. Mana hamzahnya? Kalau di cetakan Timur Tengah, di atas alif itu ada hamzahnya. Di cetakan Indonesia mah mudah. Mad jaiz munfasil, matobi ketemu alif. Sudah alif betul gitu. Kenapa cetakan Timur Tengah sulit? Ada hamzahnya di atas alif, sama saja sebetulnya. Makanya di buku wajib halaman 38 disebutkan mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau yang lebih mudah di resume halaman resume kita di resume kita nomor 5 kan mad jaiz munfasil mudah, nomor 2 bertemu alif. Sedangkan nomor 4-nya mad wajib muttasil, nomor 2 ketemu hamzah. Ada di resume, ringkasannya lebih jelas lagi. Tapi terus ringkasan sebagus apapun kalau nggak ngaji mau tetap aja pusing gitu. Ya. Jadi mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu hamzah. Boleh ditambah mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu hamzah. Satu kalimat. Kalimat, ya kata. Dalam bahasa Indonesia itu kata. Kalimat mana aja deh. Tapi kalau bicara dalam bahasa Arab kalimat, bicara bahasa Indonesia kata. Karena ada yang nggak ngerti kalimat, orang itu satu kata. Iya, kata itu kalimat. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif. Cukup. Tetapi kalau di cetakan Timur Tengah, mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Kenapa di lain kata, di lain kalimat? Karena alif itu kan udah kata berikutnya. Kalimat berikutnya maksudnya. Kenapa mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat? Karena di cetakan Timur Tengah menulis alif itu di alifnya ada hamzah, dan itu yang betul cetakan Timur Tengah sebenarnya. Kalau kita kursus bahasa Arab, nulis bahasa Arab, kemudian nulis alif tidak pakai hamzah, dicoret, itu dianggap salah. Kenapa cetakan Indonesia jadi alif? Nggak tahu tuh nyaho kenapa jadi begitu ya. Di halaman 38 buku wajib kita yang ditulis oleh Amash Syafi'i, di sana ada inna anzalnahu. Inna, i-nya qasar. Nah, mad tabi'i ketemu alif, anzalnahu. Kata pertama inna, kata kedua anzalnahu, atau kalimat ya, kalimat pertama inna, anzalnahu kalimat kedua. Mad tabi'i ketemu alif kan, atau mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Itulah mad jaiz munfasil. Mad apa artinya? Panjang. Jaiz boleh munfasil karena misah. Kalau tadi muttasil, ingat, kalau wajib muttasil ittisal nyambung. Ini munfasil pisah. Pisah apa? Antara mad tabi'i dengan hamzahnya misah, dengan alifnya misah, tidak satu gabungan, tidak satu rangkaian kata, tapi beda kata. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat bahasa Arab disebut kalimat. Itu inna a'tayna, inna mad tabi'i ketemu alif, a'tayna tuh. Itu mad, hukumnya mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? Kalau wajib mutasil, wajib 5, harus 5 harokat atau 2,5 alif. Jadi kalau harokat, 1 harokat ya, kalau alif itu 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, itu ya nilainya. Itu ini mad jaiz munfasil ini 2 sampai 5 harokat atau 1 sampai 2,5 alif. Dibaca 5 harokat juga boleh, nggak ada masalah. Ku anfusakum. Mana mad tabi'inya? Ku, kata pertama, kalimat pertama. Anfusakum itu kalimat kedua hamzahnya atau alifnya. Kok hamzah alif bingung sih? Kan di buku begitu. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Yang lebih mudah ya sudah 2 ketemu alif. Mad tabi'i ketemu alif. Itu mudah, cetakan Indonesia. Belum, tar dulu tuh, Ti. Ku anfusakum, ku mad tabi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Karena di cetakan Timur Tengah, Quran Timur Tengah, di atas alifnya ada hamzahnya. Itu
ya. Jadi mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat boleh, atau yang lebih mudah mad tabi'i ketemu alif, hukumnya mad jaiz munfasil. Qalu amanna, qa mad tabi'i, lu mad tabi'i, a ketemu alif, tuh mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? 2 sampai 5 harokat atau 1 sampai 2 alif setengah. Ya ayyuhalladzi, ya mad tabi'inya mana? Ya ketemu alif. Tuh, alisnya juga kan beda dengan mad wajib. Kalau mad wajib muttasil alisnya tuh lebih tebal. Kalau mad jaiz munfasil alisnya lebih tipis. Fiha abada. Mana mad tabi'inya? Fi mad tabi'i, tapi bukan yang itu. Ha, nah itu. Ha mad tabi'i huruf berbaris fathah dengan alif ketemu alif. Abada. La yaslaha illa. Mana mad tabi'inya? La mad tabi'i, tapi bukan itu. Mana yang yaslaha, ha haknya ketemu alif, itu hai ya. La yaslaha illa. Tabbat yada abi. Mana yang jadi mad tabi'i? Yada. Da ketemu alif. Itulah hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i ketemu alif. Mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu hamzah. Fi ahsani. Mana mad tabi'inya? Fi ketemu a. Tuh, fi kalimat pertama atau kata pertama, hamzahnya atau alifnya di kalimat berikutnya. Karena kalau mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu hamzahnya satu kalimat, satu kata, satu gabungan, satu rangkaian. Sedangkan mad jaiz munfasil tidak satu gabungan, tidak satu rangkaian, tidak satu kata, tidak satu kalimat. Irji'i ila rabbik. Mana mad tabi'inya? I ketemu i, ila tuh. Jadi kata pertama, kalimat pertama irji'i ketemu ila rabbik, itu i tuh. Kalau sudah pengerti apa itu mad, apa itu qasar, halaman 38 nomor 3 lebih mudah. Atau di ringkasan saya juga nomor 3. Mad arid li sukun. Apa itu mad arid li sukun? Mad arid li sukun 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? Ya 3. 2-nya apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i ketemu huruf qasar. Huruf qasar apa saja selain alif dan hamzah. Karena kalau mad tabi'i bertemu hamzah jadi mad wajib muttasil. Mad tabi'i ketemu alif jadi mad jaiz munfasil. Nah, sekarang mad arid disukun itu mad tabi'i ketemu huruf apa saja selain alif dan hamzah. Syaratnya setelah 2 ada 1. Setelah mad tabi'i ketemu huruf qasarnya 1. Kalau huruf qasarnya 2 nggak jadi. Mana? Alhaakumut takasuru. Nggak alhaakumut takasur, enggak. Alhaakumut takasur. Tuh, nggak takasuru gitu. Jadi syaratnya menjadi 3. Syaratnya menjadi mad arid li sukun harus ada mad tabi'i dulu. Mad tabi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup yang dihentikan. Dihentikan kenapa? Karena ada waqaf, tanda waqaf. Atau lagi baca Quran enak-enak nafasnya kurang, atau karena ada satu dan lain hal sehingga kita harus berhenti. Jadi dengan demikian mad arid disukun bisa di akhir kalimat, bisa juga di tengah-tengah, di mana saja. Hanya syaratnya ada mad tabi'i dulu. Ada mad tabi'i bertemu satu huruf hidup yang dimatikan. Dimatikan itu tidak disukun, itu seakan-akan tidak sukun. Makanya istilahnya kan mad arid li sukun. Mad itu apa? Panjang, bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Arid barisnya itu li sukun diganti jadi sukun. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya himi. Mi-nya itu kenapa menjadi Bismillahirrahmanirrahim? Orang di Qur'annya kan nggak ada sukunnya. Iya, memang tak ada. Kenapa jadi sukun? Itu seakan-akan. Itu makanya disebut mad arid disukun. Jadi jadi-jadian. Panjangnya itu terjadi kalau dihentikan. Makanya kalau mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim musaqqal kali ini di atasnya ada apa? Ada alis panjang, ada alis
sebagai pertanda panjang 5 harokat atau 6 harokat. Tetapi mad ari disukun teu aya, nggak ada. Karena itu istilah spidol itu ada permanen itu ya, ada yang nggak permanen. Kan kalau di whiteboard nulis itu nggak permanen. Nah, itulah mad jahid mad ari disukun. Sedangkan mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad lazim musaqqal kalimat atau yang lainnya nanti itu yang pakai alis di atas itu permanen. Dalam artian apa? Dihentikan atau disambung sama tetap panjang. Lain dengan mad ari disukun. Mad ari disukun kalau tidak dihentikan tidak jadi panjang. Terjadi panjang kalau dihentikan saja. Itulah mad ari disukun. Jadi mad ari disukun adalah mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup selain alif dan hamzah ya yang dihentikan. Nggak usah pakai selain alif hamzah deh, karena udah mafhum, udah paham. Pokoknya mad ari disukun, mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Saya mah suka lupa. Ya sudah, panggil nama saya Mas Ari di gang sukun. Masnya ganti jadi D, mad. Arid baris arisnya jadi arid. Lis sukun di gang sukunnya jadi lis sukun. Mad arid lis sukun. Tapi ada juga yang keceletot. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Mas Ari di gang sukun. Itu Pak Taufik ya. Di halaman 39 ada contohnya. Alkitabu. Apa hukumnya? Alnya alif lam komariah, kinya kosar, ta matobi, bunya kosar. Mana mad ari disukunnya? Kalau diwakofkan. Jadi kalau diwasol tidak terjadi mad ari disukun. Kalau dihentikan alkitab, kitabun, mad ari disukun? Bukan. Kapan dong kalau begitu? Bunnya seakan-akan jadi sukun. Kitab. Al-alimu, mad ari disukun? Bukan. Kapan menjadi mad ari disukun? Kalau bacanya begini. Al-alim. Kok jadi al-alim? Kan di situ patah, di situ doma. Iya, seakan-akan. Itulah mad ari disukun itu istilahnya mah jadi-jadian. Jadi mad ari disukun kalau dihentikan saja, kalau diwakof. Alimun, mad ari disukun? Bukan. Lim atau bimun kosar. Kapan jadi mad ari disukun? Alim. Al-ghafur, mad ari disukun? Bukan. Kapan jadinya mad ari disukun? Kalau dihentikan. Al-ghafur. Syaratnya harus ada mad tabi'i dulu sebelumnya. Ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Karena kalau tidak ada mad ari disukun, ini tidak akan terjadi kalau tidak ada mad tabi'i dulu. Ada mad tabi'inya tapi huruf kosarnya 2. Enggak juga. Gofurun, go-nya kosar, fu matobi run kosar. Kapan jadi mad ari disukun? Kalau dibacanya gofur. Itu nanti dalam praktek, insya Allah dalam praktek bacaan. Jadi bisa dikatakan mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif. Mad arid disukun, mad tabi'i ketemu hanya satu huruf hidup, itu pun kalau dihentikan. Makanya kalau mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, itu di atasnya ada alisnya, permanen. Tetap harus selalu seperti itu. Sedangkan mad arid disukun kalau dihentikan saja, karena kalau tidak dihentikan tidak terjadi mad arid disukun. Nah, sama masih tentang mad tabi'i, lihat buku wajib kita yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i halaman 40. Di halaman 40 ada mad tabi'i ketemu huruf bertasydid. Tuh, mad tabi'i ketemu huruf bertasydid. Syaratnya bukan satu, pokoknya ada huruf bertasydid aja. Mad tabi'i ketemu huruf bertasydid jadilah mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi atau kilmi sama saja. Mad lazim musaqqal kalimi yaitu mad tabi'i ketemu huruf bertasydid, panjangnya 6 harokat. Lupa dibaca 5. Naon yang penting mah jangan kurang aja, tapi sebaiknya harus 6. Mana kita sering sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh walad, mad tabi'i ketemu huruf bertasydidnya lam. Di lamnya ada tasydidnya kan, bukan waladdallin, bukan walabe, bukan waladdallin. Itulah mad ari disukun. Di contoh halaman 40 ada waladdallin. Mi'dab. Mana mad lazim musaqqal kaliminya? Da, mad tabi'i ketemu ba bertasydid. Bukan hurufnya di sini dilihatnya ada mad tabi'inya enggak? Ada huruf yang bertasydid enggak? Kalau ada jadilah mad lazim musaqqal kalimi. Ada mad tabi'i tapi tidak ada huruf bertasydid, tidak jadi gitu ya.
Haja, bacanya gitu. Ha mad tabi'i, jimnya jim bertasydid kosar karena digabung menjadilah mad lazim musaqqal kalimi. Jadi bacanya haja waladdallin midabbah haja, seperti dihentak tapi enggak haja gitu. Dihentak itu karena latihan saja. Nah, kalau sudah paham mad tabi'i ketemu hamzah, mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu alif, mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, mad arid li sukun, mad tabi'i ketemu huruf yang bertasydid, mad lazim musaqqal kalimi. Mad wajib muttasil halaman 38 nomor 1 buku wajib kita, atau di resume ringkasan kita mad wajib muttasil adalah nomor 4. Mad jaiz munfasil di ringkasan kita, ringkasan yang saya bikin resume itu nomor 5 mad jaiz munfasil. Di buku wajibnya halaman 38 nomor 2. Mad wajib muttasil mad tabi'i ketemu hamzah, satu kalimat. Boleh ditambahin kalimat, enggak juga enggak apa-apa. Mad jaiz munfasil mad tabi'i ketemu alif. Sudah cukup. Atau ingin lengkap, mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Bisa dengan alif, kalau dengan hamzah di lain kalimat. Kalau karena mad wajib muttasil satu kalimat, mad jaiz munfasil misah beda kalimat. Itu. Jadi mad jaiz munfasil nomor 4 di resume, sedangkan di buku wajib kita halaman 38 nomor 2. Mad arid li sukun, mad tabi'i ketemu satu huruf hidup. Kalau dua enggak. Kalau di ujungnya tidak ada mad tabi'i tidak juga. Jadi mad tabi'i ketemu satu huruf hidup yang dibaca mati dihentikan. Kenapa dihentikan? Ada alasannya. Karena ada tanda waqaf, karena berhenti ada ayat, atau berhenti keselak habis napas gitu kan, bisa saja. Syaratnya menjadi mad arid sukun harus ada mad tabi'i dulu. Setelah mad tabi'i, setelah dua ada satu. Dua mad tabi'i ketemu satu huruf qasar. Mad arid li sukun. Halaman berapa buku wajib kita? Halaman 38 nomor 3. Kemudian masih mad tabi'i ketemu satu huruf hidup. Enggak satu huruf hidup ya. Kalau mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, mad arid disukun. Mad tabi'i ketemu huruf yang bertasydid, mad lazim musaqqal kalimi atau kilmi. Mad lazim musaqqal kalimi itu halaman 40 nomor 6. Halaman 40 nomor 6. Di ringkasan kami adalah nomor 6 juga. Iya, gitu. Kemudian mad badal. Apa itu mad badal? Dua hamzah dibuat satu. Kita seringkali mengenal badal haji. Apa sih badal haji? Haji pengganti. Saya tidak bisa pergi haji karena satu dan lain hal, menyuruh orang lain, tolonglah dihajikan, atau orang tua kita belum haji, kita hajikan, itu haji badal haji. Atau kalau kita diundang sama seseorang, kita nggak bisa datang, nitip amplop, nah itu badal pengganti. Ada dua hamzah. Nah di resume nomor 9, mad badal ialah baris berdiri adanya di alif yang adanya umumnya di awal, panjangnya 2 harokat. Lihat halaman 39 nomor 4 gitu. A'damu jadi adamu, a'mana jadi amana, amanu, banyak ya. Utu imanun. Bingung ya? Halaman 40 nomor 6. Di ringkasan kami adalah nomor 6 juga. Iya, gitu. Kemudian mad badal. Apa itu mad badal? Dua hamzah dibuat satu. Kita seringkali mengenal badal haji. Apa sih badal haji? Haji pengganti. Saya tidak bisa pergi haji karena satu dan lain hal, menyuruh orang lain, tolonglah dihajikan, atau orang tua kita belum haji, kita hajikan, itu haji badal haji. Atau kalau kita diundang sama seseorang, kita nggak bisa datang, nitip amplop, nah itu badal pengganti. Ada dua hamzah. Nah di resume nomor 9, mad badal ialah baris berdiri adanya di alif yang adanya umumnya di awal, panjangnya 2 harokat. Lihat halaman 39 nomor 4 gitu. A'damu jadi adamu, a'mana jadi amana, amanu, banyak ya. Utu imanun. Bingung ya? Ya sudah gini aja, fathah berdiri adanya di alif di awal, umumnya itu mad badal. Fathah berdiri adanya di alif, mad badal. Kalau proses terjadinya badal pengganti, kenapa? Ada dua hamzah, dua alif dibuat satu.
Orang Arab nggak mau baca a'damu, a'manu. Susah, makanya a'manu dua hamzah dibuat satu. Konsekuensinya yang hamzah satu dihilangkan maka menjadi patah di atas, menjadi patah berdiri menjadi alif. Itulah mad badal di halaman 39 ya, buku wajib kita atau resumenya nomor 9. Halaman 40, apa itu mad iwad? Gampang. Kalau menemukan dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan ini sama seperti mad ada disebut ta'aya. Kalau tidak dihentikan, kalau disambung, kalau diwasal berlakulah hukum tanwin. Tapi ini khusus fathah saja, fathah 2. Kalau kasroh 2, kasroh tain, domah tain tidak. Jadi dua fathah dibaca satu namanya mad iwad. Mana di halaman 40 ada aliman, jadi alima, hakiman, hakima, rahiman, rahima. Mana yang man itu loh, patah tain di atas mim itu tuh. Itulah karena dihentikan dibaca satu. Tetapi tidak berlaku pada tak marbutoh. Tak marbutoh tuh kayak hak 2.2. Solatan, solatin, solatun kalau dihentikan jadi solah, tidak ada pengaruhnya. Pokoknya tak marbutoh kalau dihentikan jadi sukun, bunyinya jadi hak semua. Itulah ya, pagi doni, malam dona, dona doni gitu ya. Rahmatan dihentikan jadi rohmah. Tetapi nanti ada yang pengecualian hudan, huda. Kalau ada iya ya itu sama saja ya. Wattaqo ada iya-nya, itu iya maksuroh, itu dianggap sama seperti alif karena iya di situ ya sebagai pengganti alif, sama seperti alif nilainya, makanya dibacanya sama seperti mad iwad ya. Atau nanti binaan, itu juga sama ya, kalau ada hamzah ada patah 2, patah tain dibaca 1, itulah namanya mad iwad. Kemudian halaman 41 mad lazim muhaffaf kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi adalah mad badal ketemu huruf mati. Aal asalnya. Aal kan 2 hamzah dibuat 1 jadi al-ana. Ini dalam surat Yunus ayat 51. Itu mad lazim muhaffaf kalimi. Sedangkan mad lazim harfi musyba ini adalah huruf-huruf yang ada di awal surat Fawatihus Suwar. Nah, ini mudah. Cara bener aja lah, jangan cara pinter. Kalau cara pinter, huruf-huruf ini mad lazim muhaffaf harfi adalah huruf-huruf yang ada di awal surat, biasanya ada di ayat pertama atau ayat kedua. Umumnya di ayat pertama saja. Umumnya, tapi nanti ada sampai ayat kedua. Tapi kebanyakan di ayat pertama. Itu kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat salah satu dari naqoso asalukum. Naqoso asalukum itu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Aduh bingung, udah mad wajib mutasil, matobi ketemu hamzah, mad jaiz munfasil, matobi ketemu alif, mad arid disukun, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, mad lazim musaqqal kalimi, matobi ketemu huruf bertasid, mad badal, patah berdiri adanya di alif atau 2 hamzah dibuat 1. Bingung. Mad iwad 2 patah dibaca 1 kalau dihentikan. Sekarang ada lagi mad lazim harfi musyba apa? Gini aja deh. Cara bener aja. Kalau cara bener, kalau ada menemukan huruf-huruf di awal surat di ayat pertama atau ayat kedua ada alis atau ada alis atau ada alif, gimana cara bacanya? Gampang. Kalau kayak alis berarti bacanya 3 alif. Kalau kayak alif ya patah berdiri ya 1 alif, gitu aja, itu pasti bener. Cara bener. Tapi kalau ingin cara pinter, kenapa Qaf dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat? Karena Qaf termasuk huruf-huruf mad lazim harfi musyba, termasuk naqoso asalukum. Kenapa? Yasin. Kok ya-nya berdiri 1 alif, sin 3 alif? Karena ya itu termasuk mad lazim muhaffaf harfi, termasuk hayyun tohar, termasuk nomor 9, huruf-huruf nomor 9. Sedangkan sin termasuk naqoso asalukum, kelompok mad lazim harfi musyba nomor 8. Itu kalau mau pinter. Kalau mau bener gampang. Kalau mau bener, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat yang ada cirinya, tiba-tiba ada alisnya, ada alifnya, yang kalau yang alis baca 3 alif, kalau yang alif baca 1 alif, kalau yang patah berdiri. Jangan sampai terjadi alam.
Itu. Jadi cara bacanya lain. Kalau ada huruf-huruf yang ada di awal surat yang ada alif, bacanya juga dieja. Jangan alama Quran cetakan mana? Padahal sebetulnya alif lam mim. Nanti berlaku juga hukum tajwid. Di situ lam mim ketemu mim idgham mimi. Ha mim. Kenapa hanya satu alif? Karena ha termasuk kelompoknya huruf-huruf mad lazim muhaffaf harfi, hayyun tohar. Sedangkan mim termasuk kelompok nomor 8 mad lazim harfi musbah, termasuk nakoso asalukum. Nakoso asalukum, ain asalukum. Gitu. Kaf, cara baca yang penting. Alif lam mim. Ha, bukan hamim, hama, bukan. Dieja. Ha mim dieja, panjangnya tergantung tandanya. Kalau tandanya berdiri satu alif, kalau alis 3 alif. Ha mim, ha mim. Kaf, kaf. Karena dieja kan. Kaf, ha, ya, ain ujungnya nun mati ketemu sod ihfa. Kaf, ha, ya, ain ihfa ain sod. Kalau kok panjangnya ada yang satu alif, ada yang 3 alif? Ya tergantung tanda di situ. Karena kalau satu alif berarti dia termasuk kelompok mad lazim muhaffaf kalimi. Kalau 3 alif kayak alis panjangnya berarti termasuk huruf-huruf nomor 8 mad lazim harfi musbah. Po, sin, jangan to sama, jangan. Po, sin, ujungnya kan nun mati ketemu mim diidghamkan. Idgham bi guna. Po, sin, mim. Po, sin, mim. Sedangkan mad lazim muhaffaf harfi halaman 41 buku wajib kita yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i, hurufnya apa? Ha, ya, to, ha dan ro. Itu disebut mad lazim. Susah ini istilah, saya sendiri kadang-kadang lupa. Mad lazim muhaffaf harfi. Kalau mad lazim harfi musbah saya ingat nakoso asalukum. Tapi yang ini hayyun tohar itu mad lazim muhaffaf harfi. Mad lazim muhaffaf harfi. Mad lazim, suka lupa tuh muhaffaf harfi karena ada muhaffaf kalimi. Kalau muhaffaf kalimi kan tadi yang mad badal, mad lazim muhaffaf kalimi, mad badal ketemu huruf mati. Mad lazim muhaffaf kalimi, banyak istilahnya, bingung lah, cara pinter aja. Susah cara bener nantinya, gampang aja. Yang penting belajar dulu.